Selamat malam pemirsa Skynet. Kami akan menyuguhkan kembali sebuah berita informasi penting terkait dengan aset Jalan Paloko Kinalang yang itu adalah milik dari almarhum Ayer Sambali, seorang sangadi terakhir dan lurah pertama ketika proses pemerintahan Bola Mongondo itu terbentuk. Nah, bagaimana ceritanya? Tapi jangan lupa berikan subscribe dan tekan tombol notifikasi. Nah, oke, selamat malam Pak Beni, Pak Putungan. Selamat malam. Ya, oke. Pak Beni, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan adanya aset milik keluarga paman Bapak, Ya, Pak Ayer Sambali ini yang sudah dikorbankan untuk pembangunan pemerintahan Bola Mongondo ketika itu di tahun 1980, dan terjadilah jalur 2, tetapi kemudian diperjuangkan bagaimana ganti rugi yang tidak pernah diperhatikan dan diperjuangkan oleh para Sambali. Nah, kami ingin tanya sejauh mana sebenarnya Bapak mengenal sebenarnya siapa sih Ayer Sambali ini ketika mudanya? Bisa Bapak ceritakan masa muda sebelum perkawinan? Setahu saya, om saya itu Pak Ayer Sambali memang orang itu kerja keras sebagai persebaya, sambil petani, usaha-usaha lain juga. Makanya dia sampai memiliki lahan. Ya, di situ kalau masalah lahan itu barangkali itu memang nenek punya. Oke, Pak, saya ingin tanya dulu. Pak Sambali ini konon kabar memiliki pendidikan yang di sekolah Belanda. Artinya tentu dulu tokoh-tokoh tertentu itu disekolahkan oleh Belanda atau ada fasilitas pendidikan oleh Belanda, dianggap sebagai tokoh besar di kota-kota Mobagu atau kota Bangun dulu, tempo dulu. Itu apakah orang tua Bapak atau opak Bapak itu merupakan tokoh penting atau sebagai imam besar atau apa, Pak? Nah, kalau cerita itu memang terampai opak itu, dia asalnya kan dari Padang itu. Dia datang di sini dan ditunjuk oleh kerajaan pada waktu itu selaku imam besar. Imam besar. Imam besar istilahnya kalau dulu kan orang bilang rumah kerajaan, kalau sekarang kalau dulu kumalik. Nah, terampai opak itu dia yang imam besar. Karena imam besar kemudian mendapat fasilitas pendidikan oleh Belanda. Fasilitas pendidikan. Nah, ini berarti memang gambaran apa adalah tokoh-tokoh terkemuka di Bola Mongondo ketika itu, bukan hanya Kota Bangun. Bukan. Nah, oke, Pak, setelah itu karena DP kemampuan pendidikan apa semua, apa kemudian katanya ada cerita menjadi pemimpin koperasi yang dipercayakan oleh saudagar Cina maupun saudagar yang lain karena memiliki pendidikan yang sangat mumpuni dalam membangun ekonomi masyarakat di Bola Mongondo. Bagaimana ceritanya ini, Pak? Ya, karena latar belakang Om itu memang dia punya latar disiplin ilmunya tadi, karena dia sudah mengikuti pendidikan dari Belanda itu. Jadi bagaimana untuk mensejahterakan rakyat ini supaya itu bisa dia sebarluaskan ke wilayah Belanda. Oke. Setelah dia begitu, kemudian bagaimana ceritanya kemudian dia akhirnya menjadi seorang tokoh yang memimpin desa Kota Bangun sebagai sangadi. Apa sih sebenarnya kelebihan sehingga kemudian dia ditokohkan menjadi pemimpin? Jadi karena beliau ini sampai om itu dia kan dekat dengan masyarakat, sekaligus dengan tokoh-tokoh agama, dengan masyarakat. Dia tidak memandang golongan, tetapi sama dirangkul. Sudah dibentuknya ada istilahnya kampung itu desa, maka dialah ditunjuk secara langsung masyarakat atau dipilih bahwa dialah yang menjadi pemimpin atau sangadi kalau istilahnya dulu. Konon kabar sampai 20 tahun dia menjadi sangadi. Tidak, itu karena kurang lebih 32, Pak. Oh, 32. 32 tahun. Kita masih ingat itu. Oke.
Kemudian bahwa ini tentu pengalaman dia sebagai pemimpin koperasi, kemudian dipercayakan menjadi sangadi, kemudian dan dia memiliki banyak tanah-tanah di kota Bangun ini, dan kemudian dia menyerahkan bukan menyerahkan ya, terjadi upaya pemerintah membantu pembangunannya meluas dan membuat satu jalan Pulau Kinalang, di mana di situ adalah salah satu aset yang ada isi kelapa, kolam ikan dan sebagainya di situ, termasuk cengkih. Nah, seperti apa ini ceritanya? Bapak pernah tidak mengenal usahanya itu, kemudian mungkin pernah melihat lahan-lahannya itu, bagaimana ceritanya, Pak? Jadi kalau kita melihat, memang tadinya itu masih lahan pertaniannya produktif, karena di situ ada kebun sawah, ada pohon kelapa, ada kolam ikan. Sesudah itu barangkali karena ada program pemerintah, ya toh, kebetulan om saya itu kan selaku juga pemerintah walaupun tingkat di bawah atau kepala desa. Jadi secara langsung dia koordinasikan dengan sama pemilik, selain beliau punya lahan itu, dia panggil yang pemilik kira-kira bagaimana dengan adanya program ini, kira-kira bisa setuju. Tentu di situ tidak ada setuju, ada yang tidak. Nah, pada waktu itu barangkali karena kecintaan mereka dia selaku sangadi, maka timbullah itu penyerahan itu. Oke, Pak, dengan bagaimana kemampuan memimpin, akhirnya kemudian tanah itu diberikan dengan tentunya ada tanggung jawab pemerintah dan melakukan ganti rugi. Tetapi kami memperoleh informasi masih ada juga keluarga yang belum sempat dibayarkan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Bagaimana semua kemudian Bapak yang kemudian seorang sangadi yang ini kemudian berjuang terus dari 99 sampai 2006, bisa Anda ceritakan tentang peristiwa yang tidak terbayarkan dan sampai kemudian perjuangannya, apakah Bapak mengetahui itu? Dan memang pada waktu itu setahu saya memang sudah banyak juga sampai timbul demo-demo yang mana meminta ganti rugi ke kantor daerah. Tetapi ya barangkali cuma mereka sampaikan bahwa itu akan mau ditindaklanjuti, dan kenyataannya akan tapi hanya akan. Sampai saat sekarang kan belum ada tindak lanjut. Sampai kemudian saya dengar dalam perjuangannya dia mengalami sakit yang cukup panjang, akhirnya meninggal di 2010. Apa Bapak dengar itu perjuangannya itu, apakah ada ekses psikologis atau apa sampai kemudian dia kecewa atau bagaimana? Ya memang kalau kita lihat perjuangan Torape Om itu dia luar biasa, karena 40 tahun. Iya, dia mementingkan bukan cuma dia punya lahan itu yang kena proyek jalan tetapi ada beberapa juga yang pemilik situ ingin supaya minta ganti rugi. Nah, karena mereka itu melihat kenapa daerah lain ada ganti rugi sedangkan ini ada, di sini tidak ada. Ini kan lucu. Artinya berarti Bapak melihat kalau daerah lain diganti, ada ganti rugi seperti di Amura, di Tengah, yang sejak tahun 65 akhirnya dibayarkan. Apakah itu memang berhadapan dengan kualitas kepemimpinan daerah dan hati nuraninya untuk melihat warganya untuk dilakukan ganti rugi atau bagaimana, Pak? Kita rasa kalau memang ada perhatian dari pemerintah, sebenarnya itu pada waktu itu om saya itu berjuang dengan beberapa pemilik lahan itu supaya bisa diselesaikan. Tetapi ya begitulah, dijanji nanti diperjuangkan, kenyataannya sampai om saya itu dengan keluarga lain juga ada juga meninggal, tidak ada penyelesaian. Nah oke, Pak, nah sekarang perjuangan panjang dari paman Pak Beni, Ayah Sambali yang kemudian akhirnya meninggal, tidak mengecapi hasil perjuangannya, dan sekarang dilanjutkan oleh ibu yang juga sudah tua, dan kemudian tentunya ada saksi-saksi yang sudah meninggal. Tetapi Bapak mengetahui persis tidak seluruh kepemilikan ini, sehingga kemudian keluarga bisa mendukung itu atau bagaimana, Pak? Saya rasa kalau itu memang prinsipnya kami selaku keponakan
dari Pak Air Sambali itu hari ini memang sangat mendukung perjuangan dari ibu-ibu lagi sekarang. karena tinggal memang setua. tinggal ibu sotua. Kasihan. Siapa lagi yang melanjutkan? Siapa lagi yang melanjutkan? Nah, memang saya melihat ada satu surat kemudian yang saksinya sudah meninggal. Iya. Nah, ini kasihan kan nanti dibilang mana DP ini. Nah, itu apakah Bapak juga sudah pernah mendalami ini kemudian misalnya bercerita sama-sama tentang berbagai macam kekurangan yang kemudian bagaimana harus dipenuhi itu, apakah Bapak juga sudah melakukan komunikasi agar upaya ibu ini amanah dari almarhum bisa dilanjutkan atau bagaimana Pak? Saya rasa apa masukan atau keluar dari itu pada prinsipnya kami keluarga atau keponakan dari Pak AR Sambali tadi pada prinsipnya tidak keberatan, tetap mendukung apa yang ibu punya. Oke, Pak Beni sendiri, Pak Putungan sebagai apa di dalam keluarga Sambali ini, bisa Bapak jelaskan ini? Jadi kalau silsilah kekeluargaan dari 8 bersaudara, saya punya mama yang paling tua dari keluarga Sambali, Ibu Sulaiman Sambali. Kalau Sulaiman Sambali terapi tete, opa, baru kalian patung nenek. Itu ada anak 8. Yang paling tua saya punya mama. Neka Sambali, baru turun. Kalau tidak salah ini Pak AR Sambali ini keempat atau kelima. Oke, jadi anak kelima. Nah, tapi yang paling tua dari keluarga Sambali ini saya punya mama. Oke, silaturahmi keluarga di sini cukup baik atau bagaimana? Baik Pak. Baik Pak. Oke, Pak Beni sendiri. Oke, Pak Beni sendiri sebagai cucu yang keberapa atau cucu yang tertua atau cucu bagaimana? Kalau saya cucu ke-6. Oh, jadi cucu ke-6 dari anak tertua dari opa ini, opa Sambali. Iya. Nah, dari mama. Dari oma. Ya, artinya cucu tertua dari ibu ya. Ibu. Dari ibu, dari abang. Pak Beni sendiri jabatannya sekarang ini sebagai apa, Pak? Ya, selaku pensiunan atau ke masyarakat. Oh, jadi menjadi tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oh, jadi terakhirnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke, terima kasih Pak Beni atas keterangan penjelasannya mengenai apa yang diupayakan bagaimana Ibu Haja Maimunah Manopo Sambali ini dalam meneruskan amanah dari almarhum Sambali, telah memberikan keterangannya, telah menjelaskan bagaimana posisi keluarga tentang perjuangan bersama, silaturahmi mereka yang tetap kokoh memperjuangkan pesan-pesan amanah ini yang menjadi tanggung jawab mereka. Hari ini telah dijelaskan sedemikian rupa. Oke, saya Hendrik Piuru bersama Pak Beni mengucapkan salam sehat.